Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil Waalaikumsalam alamin. warahmatullah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardi wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in tabi'in wa tabi'uhum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna al-hikmah, Allahumma 'allimna al-kitab wal hikmah. Wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاد شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العظيم. Alhamdulillah teman-teman semua, teman-teman yang hadir di majelis KRM ini, di kajian rutin KRM untuk sesi yang kedua. Atas seluruh nikmat Allah kita haturkan rasa syukur kepada Allah atas seluruh curahan nikmat, karunia, kasih sayang dan seluruh kebaikan yang Allah berikan kepada kita dan keluarga kita dan juga teman-teman kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah dan qudwah kita Nabiullah Muhammad SAW, juga kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya yang mulia dan seluruh umatnya. Semoga termasuk kita di dalamnya yang untuk istiqomah dalam meniti jalan sunnahnya insya Allah. Semoga Allah anugerahkan kepada kita kelapangan batin untuk saling memaafkan. Semoga Allah melapangkan batin kita, melapangkan akal kita untuk menerima ilmu dari Allah, ilmu yang bermanfaat. Allah anugerahkan kepada kita tidak hanya pemahaman juga taufik untuk melaksanakan menjadi amal kebaikan apa-apa yang kita pelajari hari-hari ini. Mari kita buka sesi kedua dari kajian kita dengan sama-sama baca kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah mudahkan majelis kita. Semoga Allah rahmati dan Allah berkahi dari awal hingga akhir. Baik, Ustaz Nadif, kita di sesi kedua ini akan mencoba untuk melanjutkan apa yang sudah kita bahas di sesi kemarin, di hari Sabtu sore ya. Mungkin hari ini kita akan coba sedikit lebih tajam, karena ada beberapa pemahaman baru dan tafsir-tafsir baru tentang ayat-ayat yang kemarin kita singgung, seperti di surah Yusuf ketika ada dialog antara Nabi Yakub dan Yusuf alaihissalam beserta saudara-saudaranya. Kemudian kemarin kita juga mengangkat satu tema tentang fase kelemahan manusia, lalu fase menuju sempurna dengan kekuatannya, kemudian dari kekuatan menjadi minal quwwata dha'fa wa syaibah, sampai menjadi fase lemah lagi di surah Ar-Rum. Nah, pada kesempatan sore hari ini kita coba tajamkan kembali dengan realita yang dihadapi teman-teman kita semua sebagai orang tua dengan perkembangan anak-anak kita pada hari-hari ini. Pada pagi tadi saya mencoba untuk mengkorelasikan apa yang saya alami tadi pagi dengan apa yang sudah Ustaz Nadif sampaikan kemarin sore. Ananda saya yang nomor 2, Mas Elan itu sedang sakit, kemudian berjemur dengan saya sekitar 12-an menit. Saya rekam itu dalam video, dalam HP saya. Diskusi saya dengan ananda saya yang kelas 2 SMP ini. Itu Masya Allah ya, diskusinya tuh dari tentang lepasnya Timor Leste, tentang Privat Amri, Army, tentang hegemoni sebuah negara terhadap negara yang lain. Banyak sekali teori-teorinya, teori tentang nilai-nilai religius dalam Islam yang dituangkan dalam dasar negara di Indonesia. Kita bahas tuh satu persatu sila ketuhanan Yang Maha Esa itu bagaimana benang merahnya dengan apa yang ada dalam Al-Quran. Kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dan permusyawaratan misalkan. Jadi ternyata betul seperti Ustaz tadi bilang, ketika anak-anak kita masuk fase balik itu dengan cara berpikir yang benar, dengan sikap yang benar, itu kita akan menemukan keajaiban-keajaiban, menemukan sesuatu yang luar biasa dalam diri anak. Makanya eman banget kalau orang tua, baik ayah maupun ibunya, atau keduanya atau salah satunya, itu tidak hadir dalam fase ini gitu. Kan begitu ya poinnya, mengapa kemudian ada dialog antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail jelang-jelang perintah penyembelihan Nabi Ismail.
karena ingin memastikan bahwa sang anak ini memasuki fase ini dengan cara yang benar. Nah, kita coba tajamkan ini dengan pemahaman yang kita coba diskusikan tadi pagi tentang Imam Qurtubi berbicara tentang surah Yusuf pada dialog antara Nabi Yakub dengan anak-anaknya. Semoga kepada yang kami hormati Ustadz Muhammad Nadif Alani kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Alhamdulillah, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, ayah bunda yang berbahagia, semoga Allah senantiasa menjaga, melindungi kita semua beserta seluruh anak-anak kita di rumah atau di tempat sekolahnya. Semoga Allah temukan mereka dengan guru-guru yang baik, lingkungan yang baik, teman yang baik. Allah jauhkan mereka dari semua keburukan dan ditemukan mereka dengan semua kebaikan, insya-Allah. Ayah dan bunda yang dirahmati Allah, kita kemarin melihat sekilas pada surah Ar-Rum ayat ke-54 tentang 3 fase yang setiap kita akan melaluinya. Fase pertama, fase lemah. Kemudian fase kuat, lalu menjadi fase lemah kembali. Fase pertama yang dilalui oleh anak-anak kita itu adalah fase, kita menyebutnya mungkin itu fase pertumbuhan, yang disebut oleh Ibnul Jauzi sebagai fase pelayan dan bunga. Fase kedua yang mereka lalui dan kita berada di dalamnya sekarang ini adalah fase, saya menyebutnya dinamika karena di sana hanya ada itu, hanya ada dinamika. Fase usia sekitar 12 sampai sekitar 18 atau 20 tahun. Nanti di 20 tahun, 18 atau 20 tahun itu fase di mana mereka sudah stabil secara emosi, kemudian secara akal, sikap itu sudah stabil mestinya. Kemudian kan ada salah satu kisah, yaitu ketika Rasulullah bersama Abu Bakar As-Siddiq berdagang ke Syam, itu sekitar di usia itu, Abu Bakar As-Siddiq di usia 18 tahun, kemudian Rasulullah di usia 20 tahun. Jadi usia 18, usia 20 tahun itu masa di mana mereka telah stabil dan mampu melakukan hal-hal yang besar. Nah, fase yang kita sebut dinamika itu adalah fase di usia sekarang, di usia 12 hingga usia 18 atau 20 tahun. Di dalamnya ada dinamika. Itu kenapa akhirnya kita perlu memperhatikan. Karena kalau di fase sebelumnya, kita hanya perlu menjaga dan memastikan anak itu tumbuh sesuai dengan fitrahnya. Karena praktis tidak ada ancaman dari luar. Tidak ada sesuatu yang akan mempengaruhi mereka kecuali ya pertumbuhan mereka sendiri. Itulah yang terjadi di fase pertumbuhan. 0 hingga 12 tahun atau 0 sampai mereka balik. Tidak ada yang mempengaruhi mereka kecuali orang tuanya sendiri atau orang-orang terdekatnya. Sedangkan di fase dinamika, pasca mereka lepas dari usia 12 tahun atau memasuki fase balik, itu adalah fase di mana mereka telah mulai tumbuh akalnya, mulai tumbuh kekuatannya, mereka mulai bisa bergerak, berjalan. Dan kalau kita ingat penjelasan kemarin dari Tafsir Qurtubi dan At-Tabari, kita melihat bagaimana Nabi Ismail alaihissalam itu memiliki cara berpikir yang sangat menakjubkan. Bisa memutuskan sesuatu, cara pandangnya sangat baik. Kemudian sebagian menyebutkan anak-anak di usia ini memiliki konstruksi berpikir. Mereka punya hujah atas amal yang mereka lakukan. Gambaran itu yang akhirnya membuat kita merenung, ternyata anak-anak ini di usia ini, mereka memang betul-betul sedang berkembang sangat luar biasa. Berkembang sangat luar biasa. Akalnya, fisiknya, semuanya sedang bertumbuh. Jadi mereka memiliki energi yang sangat luas, ya, punya kekuatan yang sangat luas. Kalau mereka tidak menemukan saluran yang baik, dia akan menemukan saluran yang lain, yang itu mungkin negatif. Nah, disinilah akhirnya kita perlu memperhatikan karena fase ini menjadi fase yang krusial. Menjadi lebih rumit dibandingkan dengan fase sebelumnya, karena di fase ini ternyata Allah mengisyaratkan kisah Nabi Yakub alaihissalam atau kisahnya Nabi Ibrahim. Kedua ayah ini lebih banyak melakukan dialog dengan anak. Karena ini adalah masa transisi di mana anak telah meninggalkan fase sebelumnya. Mereka sedang melangkah menuju fase kedua. Mereka sedang menuju situasi yang berbeda.
mereka punya kekuatan yang tidak sama dengan kekuatan sebelumnya, mereka bisa mencari apapun yang tidak bisa mereka cari di fase sebelumnya, mereka tidak bisa dikekang seperti di fase sebelumnya. Jadi di fase ini memang mereka berbeda. Mereka bahkan bisa bertahan untuk hidupnya sendiri. Itu sebabnya pendekatan di fase ini lebih tepat adalah dengan menggunakan pendekatan dialogis sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam beserta Nabi Yakub alaihissalam. Itu gambaran yang nampak kemarin dalam surah As-Saffat ayat 102. Nah, coba kita perhatikan sekarang mulai di ayat ke-5 di surah Yusuf. Kita merujuk pada tafsir Qurtubi, kemudian tafsir At-Tabari. Tapi kita pakai tafsir At-Tabari ya. Yang terjadi pada Nabi Yusuf alaihissalam adalah beliau datang kepada ayahnya lalu menceritakan tentang salah satu problem dalam hidupnya. Cerita ini kita semua mengenal, kisah ini adalah kisah anak remaja. Nabi Yusuf alaihissalam ini dalam kisah ini dikutip ceritanya, di-capture di usia remaja, bukan waktu usia balita, tetapi di fase usia remaja. Dan kisah usia remaja ini diawali dengan sebuah problem. Jadi Nabi Yusuf alaihissalam kemudian menceritakan mimpinya kepada sang ayah, yaitu Nabi Yakub. Beliau menceritakan perihal mimpinya. Saya ingin garis bawahi satu hal sebelum kita masuk ke ayat itu, pada ayat ke-4, 5, dan seterusnya, sampai ayat 12 lah nanti insya Allah. Cerita ini dibuka dengan konflik, ya, dibuka dengan konflik. Ketika Imam At-Tabari menjelaskan tentang ayat ini, surah ini, kenapa surah ini diceritakan kepada Rasulullah, salah satu manfaatnya adalah karena waktu itu Nabi SAW menghadapi hasadnya orang-orang Quraisy, menghadapi kedengkian mereka, permusuhan mereka. Lalu kemudian Allah menceritakan tentang Nabi Yusuf yang menghadapi hasad dari saudara-saudaranya. Hal ini maksudnya adalah agar Nabi SAW itu mengambil hikmah, mengambil ibrah dari kedengkian saudara-saudara Nabi Yusuf kepada Nabi Yusuf. Maksudnya untuk membesarkan batin Nabi SAW ketika beliau berhadapan dengan orang-orang Quraisy. Jadi kisah ini akhirnya bisa menjadi pelajaran bahwa Nabi SAW itu diajari oleh Allah SWT menghadapi orang-orang yang buruk, namun cerita yang ditampilkan adalah cerita Nabi Yusuf bersama keluarganya, yaitu tema tentang orang yang memusuhi, orang yang hasad. Jadi kisah awalnya terkait awalnya itu adalah tentang Rasulullah menghadapi orang-orang Quraisy, lalu kemudian Allah membesarkan batin beliau dengan mengisahkan kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi seolah-olah begini, ada problem besar berupa hasadnya orang-orang Quraisy kepada Rasulullah. Lalu kemudian Allah SWT menggambarkan ada kisah yang bisa kita jadikan cermin, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam tidak hanya menghadapi kaumnya, tetapi menghadapi orang-orang terdekatnya. Itu maksudnya untuk membesarkan batin. Kisah ini dibuka dengan kisah konflik. Maka kita akhirnya merenungkan satu hal. Salah satu hal yang mungkin terjadi pada anak-anak usia balik itu adalah tema tentang konflik. Tema tentang perselisihan, tema tentang perebutan, tema tentang ego, tema tentang perebutan kasih sayang, dan lain sebagainya. Itu adalah tema yang menghiasi anak-anak di usia ini. Ayah dan bunda yang dirahmati Allah, kalau kisah ini diceritakan dalam Al-Quran, itu artinya ini menjadi salah satu tema yang perlu kita renungkan atau kita cermati. Salah satu hal yang terjadi dalam kehidupan anak-anak itu adalah mereka akan mengalami dinamika bernama konflik dengan orang-orang di sekitarnya. Entah mereka sekolah di sekolah umum, di sekolah negeri, atau sekolah pondok, atau apapun namanya, bahkan di rumah sekalipun, salah satu fase yang akan mereka temui itu adalah konflik dengan orang lain. Pelajarannya bagi kita adalah berarti itulah yang perlu dipersiapkan. Persiapkan untuk apa? Dipersiapkan untuk menghadapi situasi yang tidak nyaman itu. Karena itu tema yang tidak pernah mereka temui sebelumnya. Jadi konflik itu tema yang tidak pernah ditemui oleh anak-anak di fase sebelum balik. Jadi anak-anak fase sebelum balik itu kalaupun berantem nanti ada yang mengintervensi, ada yang menenangkan, mengambil alih yaitu orang tuanya. Tapi ketika sudah masuk fase balik seperti anak-anak kita sekarang ini, mereka konflik di sekolah, orang tua itu tidak bisa mengintervensi. Apalagi kalau misalnya mereka sekolah di luar kota, menghadapi konflik, anak itu betul-betul sendirian menghadapi konflik-konflik itu.
Bahkan salah satu cerita yang memilukan ketika Nabi Yusuf alaihissalam berada di dalam sumur itu, sebelum beliau dimasukkan di dalam sumur, ketika beliau dipukul oleh saudara-saudaranya, beliau sempat berteriak, menyampaikan dari lisannya, wahai ayahku, seandainya engkau mengerti tentang perlakuan anak-anakmu, gitu, saudara-saudara diriku. Itu disebutkan oleh Imam At-Tabari dalam salah satu riwayat. Jadi beliau sedang menceritakan kondisi batinnya ketika beliau mengalami konflik ya, diperlakukan buruk oleh saudara-saudaranya. Fakta yang akan kita temukan berarti ada di antara perjalanan anak-anak kita nanti yang perlu kita waspadai, yaitu pada saat mereka tidak bersama kita, penjagaan itu tidak seperti dulu waktu mereka bersama kita. Maka yang perlu kita lakukan adalah membekali mereka. Salah satu yang akan terjadi dalam hidup mereka adalah, nak, kamu akan menghadapi teman yang tidak sama seperti saudaramu di rumah. Nak, kamu di rumah pernah dijewer sama ibu, sama ayah. Tapi nanti ketika kamu sekolah di luar, itu mungkin bukan sekedar jewer. Mungkin bukan sekedar mengolok-ngolok seperti ayah dan ibu di rumah. Bercandanya kami di rumah ini mungkin akan berbeda dengan bercandanya temanmu di sekolah. Itu adalah situasi yang tidak sama. Nah, dulu kamu di rumah semua kami sediakan. Tapi nanti ketika kamu di sekolah, di luar rumah, kamu bersama orang-orang lain, kamu harus belajar sendiri. Barangmu harus kamu jaga sendiri, dan lain sebagainya. Itulah situasi yang pasti terjadi. Nah, kemarin kita sudah paham sebagian kondisi anak-anak itu ya, kondisi anak-anak. Cara berpikirnya yang ada dalam surah As-Saffat. Kalau anak-anak itu dibekali dengan gaya penyampaian seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, maka mereka insya Allah akan memasuki fase ini dengan sangat baik. Jadi ini yang pertama. Jadi ada kondisi yang digambarkan oleh Nabi Yakub alaihissalam kepada Nabi Yusuf alaihissalam ketika beliau bercerita tentang mimpinya. Imam At-Tabari beliau menjelaskan ayat ke-5 dari surah Yusuf ini. Sebenarnya Nabi Yakub alaihissalam itu mengerti dengan persis. Beliau tahu persis bahwa saudara-saudaranya Nabi Yusuf ini hasad kepada beliau. Beliau tahu persis. Itu sebabnya kemudian di ayat ke-5 beliau menasihati Nabi Yusuf alaihissalam untuk tidak menceritakan mimpinya itu kepada saudara-saudaranya yang lain. Ini yang disampaikan oleh Nabi Yakub alaihissalam kepada Nabi Yusuf. Pelajarannya apa? Pelajarannya pada ayat ke-5 ini adalah ada sebuah kondisi yang akan dihadapi anak, yaitu konflik. Ada orang yang hasad pada dirinya, dan itu realita yang akan mereka temui. Hal pertama yang harus dipelajari oleh anak untuk ketemu dengan dunia baru adalah kemampuan untuk menyesuaikan diri di tengah situasi yang tidak mengenakan. Dan itu orang tua yang harus mengajarkan. Makanya kemudian Nabi Yakub alaihissalam tampil pertama kali dalam ayat ke-5 ini, beliau menyarankan, nak, jangan ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu. Ini adalah nasihat yang sangat bijak. Ayah tidak mungkin mengintervensi seluruh urusan anak, tapi ayah memberikan kabar, memberikan berita. Nah, kamu menghadapi situasi begini, maka jangan sampaikan mimpimu kepada saudara-saudara. Karena di luar sana itu ada orang yang tidak setulus ayah. Di luar sana itu ada orang yang tidak mau membela dirimu sebagaimana ayah atau saudaramu. Bahkan ada orang di luar sana itu yang ingin mencelakai dirimu. Itulah fakta yang ada dan pasti dihadapi oleh kita semua. Itu yang diajarkan oleh Nabi Yakub alaihissalam pertama kali ketika anak ini memasuki usia ini. Kenapa kok itu yang salah satu yang perlu kita ajarkan? Karena yang membuat nanti anak mengalami trauma, stres, itu bukan karena pelajaran sekolahnya yang berat. Saya kira kita menyekolahkan anak-anak kita semua di pondok yang begitu banyak pelajarannya, kita sudah paham semua resiko bahwa pelajarannya itu banyak kan. Bukan itu yang membuat anak akhirnya menjadi tertekan di sekolahnya. Tetapi seringkali yang membuat mereka tertekan adalah konflik yang ada di sekitarnya. Sekolah sebaik apapun, saya kira tema ini ada. Tentang bully, tentang anak yang nakal kepada anak yang lain, ucapan yang tidak mengenakan, itu nyaris ada di semua sekolah. Maka itu yang perlu disampaikan pertama kali. Dan kita sebagai orang tua yang perlu memberikan informasi ini sebanyak-banyaknya. Nanti kamu akan menghadapi orang yang berbeda, ini tidak sama seperti ayah, seperti ibu, seperti kakak, seperti adik, ini tidak sama. Kalau di rumah kamu berantem dengan adik, ya paling begitu. Di sana itu kalau berantem bisa lebih dari itu. Kalau di sini ada kakak yang memukul,
Setelah itu dia minta maaf. Tapi di luar sana, jangan harap, belum tentu orang itu akan meminta maaf. Bahkan mungkin dia memukul itu dengan perasaan gembira atau merasa benar dengan pukulannya. Dengan buliannya itu mungkin dia merasa benar. Itu fakta di luar. Nah, ini yang dikabarkan oleh Nabi Yakub alaihissalam. Kemudian fakta yang kedua disampaikan oleh beliau kemudian di ayat ini menyampaikan tentang syaitan. Inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Ayah dan bunda yang dirahmati Allah, ada satu variabel yang akhirnya mengubah jalan atau karakter, sikap, sifat anak yang ini dalam Islam, dalam Al-Quran, yaitu adanya ulah syaitan yang akan membisikkan seseorang untuk berbuat jahat. Ini fakta real, tidak bisa. Sosok yang mungkin akan berbuat buruk dalam kehidupannya yaitu manusia, dan ada sosok yang berbuat buruk yang bernama syaitan. Itulah akhirnya kita perlu membekali anak dengan sikap yang baik, ya, sikap yang baik menghadapi orang yang hasad, lalu kemudian membekalinya dengan doa, zikir, dan lain sebagainya. Di ayat ini, Nabi Yakub alaihissalam membekali beliau dengan salah satu kemampuan yang sangat unik, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam dibekali dengan kalimat fayakidu la taqsus ru'yaka ala ikhwatik. Janganlah kamu menceritakan mimpimu itu kepada saudaramu. Ini tentang kemampuan kendali diri. Ayah dan bunda yang dirahmati Allah, anak-anak nanti ketika memasuki di fase ini, membalas itu, kemampuan untuk bertahan itu alami, insting yang setiap orang bisa. Melawan itu setiap orang bisa. Tetapi kemampuan yang namanya mengendalikan diri itu tidak semua orang bisa. Jadi kalau ada orang dipukul lalu dia balas mukul, itu insya Allah tidak usah diajari pun, insya Allah dia akan bisa. Nah, yang diajari oleh Nabi Yakub alaihissalam adalah kemampuan kendali diri ketika nanti menghadapi situasi yang tidak nyaman. Poin yang ingin saya garis bawahi secara umum begini. Pada ayat ini kita melihat sebuah fakta tentang salah satu fase yang nanti akan dilihat oleh anak kita. Dan itu pernah kita lihat dulu. Itu pernah kita alami dulu waktu kita masih SMP. Kita mulai ketemu dengan teman yang tidak mengenakan, ketemu dengan sekolah yang tidak mengenakan. Nah, ini situasi yang dulu pernah kita alami. Ceritakanlah itu ke mereka. Sebagaimana Nabi Yakub alaihissalam bercerita kepada sang anak tentang situasi yang tidak mengenakan itu. Ayah dan bunda yang dirahmati Allah, betul-betul ceritakan cara keluar dari situasi yang tidak mengenakan itu. Tujuannya adalah agar tidak ada trauma dalam hidupnya. Ya, tujuannya itu, agar tidak ada trauma dalam hidupnya. Yang kedua, agar dia bisa bersikap benar untuk hidupnya. Dua tujuan itu kenapa akhirnya kita sebagai orang tua perlu menyampaikan kepada anak. Kemudian ada yang menarik pada ayat yang ke-6. Saya bacakan terjemahannya. Demikianlah Tuhanmu memilih engkau untuk menjadi nabi, kemudian mengajarkan kamu sebagian takwil mimpi, dan menyempurnakan nikmatnya untukmu dan kepada keluarga Yakub. Sebagaimana Allah telah menyempurnakan nikmatnya kepada kedua orang kakekmu sebelum itu, yaitu Ibrahim dan Ishak. Sungguh Tuhanmu Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Imam At-Tabari ketika beliau menjelaskan ini adalah kalimatnya Nabi Yakub alaihissalam kepada Nabi Yusuf. Perhatikan poin ini. Setelah tadi di awal beliau menceritakan tentang semua konflik tadi, peta yang akan ditemui oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Lalu kemudian beliau memberikan cerita kabar gembira. Dulu nak, keluarga kita ini pernah mendapatkan sesuatu yang luar biasa dari Allah SWT tentang ilmu ta'wil mimpi, tentang kenabian, tentang nikmat diselamatkannya dari kekufuran menuju hidayah, dari kesyirikan menuju tauhid. Allah telah selamatkan kita dari api neraka dan seterusnya. Itu adalah kalimat yang disampaikan oleh Nabi Yakub alaihissalam kepada Nabi Yusuf. Apa nih pelajarannya? Ayah dan bunda yang dirahmati Allah, salah satu cara komunikasi yang baik itu adalah dengan memberikan cerita tentang profil kebaikan dalam keluarga kita. Ini disampaikan kedua setelah beliau Nabi Yakub alaihissalam menceritakan tentang peta konflik tadi. Jadi saran saya nanti para ayah mulailah ngobrol. Nah, dulu mbahmu itu pejuang. Dulu kakekmu itu menguasai ilmu ini dan ilmu itu. Misalnya seorang dosen atau dia seorang ahli. Nenekmu dulu itu seorang
dosen atau apapun, ceritakan tentang kelebihan-kelebihan mereka. Lalu sampaikan dengan tegas bahwa kamu punya kebaikan yang sama insya Allah. Kamu punya kebaikan yang sama. Kamu punya potensi yang sama. Jadi ini adalah cara sederhana untuk mengukur potensi, kelebihan, atau sesuatu yang mungkin masih tertutup pada diri anak. Caranya gimana? Perlihatkan saja semua kebaikan orang tua kita. Nak, dulu bapakmu itu pinter banget. Nak, dulu ibumu itu pinter banget. Nak, dulu mbahmu itu pinter banget. Nak, dulu kakekmu itu begini dan begitu. Mereka ahli ibadah. Dulu nak, kakekmu itu meninggalnya waktu beliau salat subuh. Nak, dulu setiap malam nenekmu itu bangun di sepertiga malam dan menghabiskan waktunya untuk tilawah sampai menjelang subuh. Ceritakan hal-hal begitu, karena itu sebenarnya kebaikan yang besar. Lalu tegaskan dengan kalimat yang sama, sesungguhnya Tuhan telah memilih engkau, mengajarkan kepadamu sebagian takwil mimpi dan menyempurnakan nikmatnya kepadamu. Sampaikan dengan kalimat yang sama. Nak, kalau ayahmu punya begitu, nenekmu punya begitu, maka insya Allah sebenarnya kamu punya kebaikan yang sama. Kamu akan bisa menghadapi, tema yang pertama tadi, masalah yang tadi sedang terjadi. Kamu punya kebaikan yang sama. Insya Allah kamu tidak punya keburukan seperti yang ada dalam cita-cita itu. Kamu insya Allah anak yang baik. Ayah dan bunda yang dirahmati Allah, ceritakanlah ini karena ini akan mengapresiasi mereka, akan menguatkan jiwa mereka. Ini gaya komunikasi yang ada di ayat ke-6. Kemudian setelah itu, Allah SWT ayat ke-7 dan ayat ke-8, ayat ke-8 itu Allah SWT mengisahkan tentang persepsi negatif saudara-saudaranya Nabi Yusuf alaihissalam kepada Nabi Yusuf, yaitu tentang kecintaan mereka, kecintaan kecintaan sang ayah kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Lalu mereka mempersepsikan bahwa ini sebuah kekeliruan. Saat itulah akhirnya mereka ini muncul perasaan hasad dan mulai merencanakan hal yang negatif untuk Nabi Yusuf. Ayah dan bunda yang dirahmati Allah, yang tadi kita bahas di awal, di ayat ke-5, bahwa ada syaitan yang akan mempengaruhi cara berpikir anak-anak ini. Karena ini fase peralihan yang sebelumnya anak itu, dalam tanda kutip, tidak digoda oleh syaitan, di fase sebelum balik. Nah, godaan syaitan di fase itu kan percuma ya, dosanya juga tidak dihitung ya. Nah, fase balik itu, fase awal-awal balik ini, itu fase di mana mereka sudah dihitung dosanya. Maka wajar jika akhirnya saat itu syaitan mulai muncul, membisikkan seseorang untuk berperilaku salah. Nah, di antaranya adalah persepsi yang salah terhadap perilaku sang ayah. Sang ayah tadi, mereka persepsikan sang ayah ini sangat mencintai Nabi Yusuf melebihi dari yang lainnya. Ya, secara zahir mungkin terlihat Nabi Yakub itu mencintai Nabi Yusuf lebih daripada anak-anaknya yang lain. Tapi yang menjadi masalah adalah munculnya pikiran yang negatif itu. Nah, yang ingin saya garis bawahi pada poin ini adalah bahasan yang kemarin kita singgung di surah As-Saffat ayat ke-102. Anak-anak ini, mereka punya cara berpikir. Mereka sedang menyusun konstruksi berpikir gitu dalam pikirannya, dalam batinnya. Bahkan mereka mengumpulkan hujah, mengumpulkan alasan-alasan untuk membenarkan pikirannya itu. Itu sebabnya kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam perlu memastikan ketika beliau menjalankan perintah Allah ini, anaknya betul-betul punya ketabahan, punya kesabaran. Nah, inilah yang nampak akhirnya pada saudara-saudara Nabi Yusuf ketika mereka melihat Nabi Yakub alaihissalam sangat sayang kepada Nabi Yusuf, yang ada dalam pikirannya ini ayah ini keliru. Jadi anak-anak ini di fase awal fase balik ini, syaitan telah mengajari mereka cara berpikir yang salah. Yang kedua, ini tanda bahwa sebenarnya anak-anak ini fase egonya mulai muncul. Jadi mereka mempertahankan sesuatu yang sangat berharga dalam dirinya. Itu yang menyebabkan akhirnya mereka milih berantem dengan orang, menindas orang lain. Kalau dengan barang-barangnya, sesuatu yang berharga itu mereka akhirnya menjadi gelap mata. Ini yang terjadi pada anak-anak di awal-awal fase balik. Kenapa? Karena mereka telah mengenal itu tadi. Sesuatu yang berharga itu akan mereka pertahankan. Ini anak-anak di usia ini. Repotnya nanti kalau misalnya sesuatu yang mereka anggap mereka pertahankan itu tidak disukai oleh orang tuanya. Nah, itu yang bikin berantem.
Ya, karakter dasarnya itu di anak usia ini, karakter dasarnya adalah mulai tumbuh perasaan memegang sesuatu yang dia suka itu dengan sangat, sehingga kalau ada orang berperilaku keliru terhadap apa yang dia suka itu, dia akan persepsikan negatif. Mereka ini punya perasaan yang sangat kuat terhadap Nabi Yakub alaihissalam. Lalu mereka melihat Nabi Yakub kok tidak begitu ke saya, gitu. Tapi bersikapnya berlebihan kepada sang adik yaitu Nabi Yusuf. Muncullah di situ bisikan syaitan, lalu kemudian mereka menjadi hasad kepada Nabi Yusuf alaihissalam dan mempersepsikan ayahnya dengan negatif. Tapi tentang karakter bahwa mereka mempertahankan sesuatu yang berharga dalam dirinya, itu ada dalam dirinya. Di usia berapa? Yaitu di awal-awal itu, di awal fase balik ini. Nah, kalau ini dibangun dengan sangat baik, tema tentang tauhid, maka mereka bisa berkorban untuk agama ini luar biasa. Makanya teman-teman sekalian, kita menemukan kisah-kisah menakjubkan ketika Ibnu Umar beliau minta izin untuk bersama Rasulullah dalam perang Badar, tapi tidak diterima. Karena waktu itu usia beliau masih 14 tahun. Perang Badar, perang Uhud, lupa. Salah satu di antara itulah. Lalu kemudian 1 tahun berikutnya beliau bergabung di salah satu pertempuran, lalu baru diterima bergabungnya beliau untuk berperang bersama Rasulullah. Karena usia beliau sudah masuk usia 15 tahun. Jadi ini fase paling baik untuk menguji keteguhan seorang anak. Jadi anak ini menjadi profilnya ada 2 nih. Kalau tadi ada profilnya Nabi Yusuf, ada profilnya saudara-saudaranya Nabi Yusuf. Kalau anak itu ditempa dengan sangat baik, maka dia bisa seperti Nabi Yusuf yang punya kesabaran menakjubkan. Atau seperti Nabi Ismail alaihissalam, begitu teguh dan tabah atas ujian yang Allah berikan. Tapi sebaliknya, dia bisa menjadi sangat negatif dengan persepsinya, seperti saudara-saudaranya Nabi Yusuf alaihissalam. Fasenya kapan? Ya di fase-fase itu. Jadi, teman-teman sekalian, ayah dan bunda yang dirahmati Allah, inilah fase terbaik untuk menanamkan sebuah ideologi, doktrin yang sangat kuat. Nah, ini keluarga yang harus dipertahankan. Nah, ini saudaramu, apapun kondisinya, bantu dia. Jaga kehormatannya. Nah, ini ayahmu, jaga kehormatannya. Nah, ini ibumu, jaga kehormatannya. Nah, berkorbanlah untuk orang tua. Nah, jagalah salatmu, jagalah agamamu. Nah, ini waktu-waktu terbaik di situ. Karena dia akan bisa memberikan pengorbanan terbesarnya itu justru berawal di fase-fase ini. Nah, biasa ya, di situ ada 2 profil yang nampak antara Nabi Yusuf alaihissalam bersama saudara beliau. Itu di ayat ke-8. Nah, diawalinya ya sekali lagi di ayat ke-8 ini kita melihat tentang ego yang mulai muncul. Itu sebabnya untuk di fase ini kalau orang tua masih kesulitan ngobrol, sepertinya faktor ini yang menjadi penyebab egonya ini belum tertundukkan di hadapan orang tuanya. Kemudian ayat 9 dan seterusnya itulah fase di mana beliau mulai dibawa ke sumur dan seterusnya. Kita masuk ke ayat ke-12, karena itu yang menurut saya paling menarik di ayat ke-12. Arsilhu ma'ana ghadan. Biarkanlah dia ini, yaitu Nabi Yusuf, bersama kami besok. Yarta' wa yal'ab. Biarkan dia ini bersenang-senang dengan kami dan bermain-main dengan kami. Wa inna lahu lahafizun. Dan kami pasti menjaganya. Ayah dan bunda yang dirahmati Allah, Imam Qurtubi dan At-Tabari, beliau berdua kurang lebih sama tafsirnya ketika menjelaskan kalimat yarta' wa yal'ab. Biarkan mereka bersenang-senang, biarkan dia bersenang-senang dan bermain-main bersama kami itu. Ternyata maknanya adalah, bentar, saya buatkan ya. Ini yang dikutip oleh Imam At-Tabari. Permintaan tersebut adalah supaya membiarkan Nabi Yusuf bersenang-senang, bergembira dan bekerja sama. Kemudian Ibnu Abbas beliau menyampaikan yang dimaksud dengan yarta' wa yal'ab itu adalah bermain-main, bekerja dan berusaha. Garis bawahi poin ini kemudian di riwayat yang lain yang disampaikan oleh Qatadah,
yang dimaksud dengan kalimat tadi adalah beraktivitas, yaitu bekerja atau berusaha. Yang kedua bermain-main. Beraktivitas dan bermain-main. Kemudian, bentar. Ya, itulah, cukuplah. Itu disampaikan oleh Ibnu Abbas, yaitu bermain-main, bekerja, dan berusaha. Ini pula disebutkan oleh Imam Qurtubi. Beliau menyampaikan dengan kalimat yang kurang lebih sama, yaitu yang dimaksud di sini adalah bekerja dan bersenang-senang atau bermain-main. Kenapa? Kata beliau, kata Imam Qurtubi, yakni dengan mengembalakan binatang, yang masih bekerja, sebagai media pembelajaran pendidikan untuk mendewasakan diri. Kemudian terkadang diajak mengembalakan diri, yaitu bekerja tadi, dan terkadang diajak bermain-main pula karena sifat kanak-kanaknya. Mari kita berhenti pada poin ini, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah. Yarta' wa yal'ab itu bersenang-senang dan bermain-main itu. Ternyata menurut Ibnu Abbas, maksudnya adalah bekerja dan bermain-main. Dua sekaligus, bekerja dan bermain-main. Perhatikan, bekerja dan bermain-main. Ini diberlakukan kepada Nabi Yusuf alaihissalam, yaitu bekerja, yang kedua bermain. Pertanyaan saya, kenapa bekerja? Karena anak ini sedang memasuki fase menuju sempurna, menuju kuat yang sempurna, fase dewasa. Karena di fase dewasa nanti itu tidak ada lagi bermain-main, yang ada adalah bekerja keras, yang ada adalah menanggung beban, menanggung syariah dan lain sebagainya. Itu fase di mana dia menjadi orang dewasa. Dan latihannya adalah dengan bekerja. Lalu yang kedua, kenapa masih ada yal'ab? Masih ada bermain-main? Karena sebenarnya anak ini masih anak-anak. Dia sedang beralih dari satu fase, yaitu fase sebelum balik, menuju fase balik. Maka main-mainnya itu masih ada. Tidak mungkin jadinya akhirnya anak ini begitu masuk balik langsung bekerja, langsung disuruh menjadi orang dewasa, itu tidak mungkin. Karena masih ada fase sisa. Ya, satu tema yang masih tersisa, begitu beralih dari masa sebelum balik menuju fase balik, satu-satunya tema yang masih ada pada diri anak itu adalah bermain. Makanya kalimat dalam ayat ini, Masya Allah ya, yarta' wa yal'ab, bermainnya itu masih ada, karena itu sisa dari fase sebelumnya yang terbawa menuju masa dewasa. Tapi pada waktu itu kemudian dia disuruh bekerja, karena bekerja itu fase menyiapkan diri, media pembelajaran menuju dewasa sempurna. Masya Allah, jadi pemilihan kata ini menakjubkan sekali. Yarta' wa yal'ab. Nah ini kalau ada orang dewasa yang main-mainnya itu masih terus gitu, itu berarti sisa fase sebelum balik yang terbawa ketika dewasa. Nah ini repotnya. Jadi kalau anak-anak tadi fase sebelum baliknya itu dominan bermain-mainnya, kemudian masuk fase balik tadi masih terus menerus dalam permainan, ya permainannya akan terbawa sampai masuk fase dewasa. Nanti repotnya begitu dewasa masih suka main-main. Padahal sebenarnya fase dewasa itu fase di mana main-mainnya lebih sedikit dibandingkan dengan fase bekerjanya. Jadi ini fase peralihan. Fase peralihan. Jadi fase peralihan ini, fase dua itu harus digabungkan. Antara tanggung jawab personal dan bersenang-senang. Ini fase di anak-anak SMP. Jadi bersenang-senangnya itu tidak bisa dihilangkan 100%, tapi pada saat yang sama dia harus mulai dibekali tentang tanggung jawab. Nah, ayah dan bunda yang dirahmati Allah, kalau tema besar kita kemarin membekali anak menuju masa dewasanya atau pendidikan fase balik ini, berarti ini adalah kombinasi pada fase peralihan menuju dewasa sempurna dan beranjak dari fase sebelum balik, fase pertumbuhan. Di situ ada dua hal, yaitu menanggung beban atas diri sendiri, belajar mandiri, yaitu dengan bekerja atau beraktivitas atau diberi tanggung jawab. Lalu yang kedua, kesenangannya masih ada, sisa-sisa kesenangannya. Nah, ayah dan bunda yang dirahmati Allah, inilah yang terjadi pada anak-anak di usia ini, di usia peralihan, ya, di usia peralihan dari usia pertumbuhan menuju fase dewasa. Nah, itu kalau anak ini terlalu didekan, yal'abnya tadi dibuang, bermain-mainnya dibuang, terlalu didekan, terlalu tertekan dengan semua beban-beban. Nanti begitu pas liburan di rumah itu isinya bermain saja. Gitu ya. Ibu ngalami ya, Bapak sekalian, kalau anak-anak habis dari luar kota, kita liburan Ramadan habis semua,
karakter pondoknya hilang, di rumah tinggal bermain-main saja. Kenapa? Ya tadi, karena tidak berimbang. Nah, bagaimana supaya seimbang? Teorinya yang ada disampaikan oleh Imam Qurtubi kemarin dalam kisahnya Nabi Yusuf dan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Di mana Nabi Yakub alaihissalam memastikan bahwa anaknya ini sudah punya konstruksi cara berpikir yang benar. Nah, berarti perlu diajak ngobrol untuk memastikan. Nanti kalau diajak ngobrolnya benar, untuk memastikannya sudah pas, maka insya Allah anak ini nanti sudah mulai bergeser. Ini ada dua hal. Yarta' wa yal'ab. Ini sudah, kalau dewasa nanti, bermainnya itu sudah mulai harus hilang, dan bertanggung jawabnya itu sudah mulai tinggi. Situasinya harus dibawa ke arah sana. Itulah peta arah yang harus kita lakukan kepada anak-anak di fase usia SMP kurang lebih. Yal'abnya, bermain-mainnya sudah mulai diturunkan, lalu tanggung jawab terhadap diri sendiri mulai dimunculkan. Itu masa peralihan. Dan itu sudah harus bisa terbangun setidaknya, mohon maaf menurut saya, setidaknya sebelum usia 18 tahun. Karena kenapa kita pakai usia 18 tahun? Karena kita dapati usia 18 tahun tadi, Nabi SAW bersama Abu Bakar As-Siddiq sudah melakukan sesuatu yang sangat besar, yaitu berdagang ke luar negeri, ke Syam. Itu Abu Bakar As-Siddiq di usia 18 tahun. Ya kurang lebih begitulah teman-teman sekalian, gambaran yang terjadi dalam kisahnya Nabi Ismail bersama Nabi Ibrahim, cara berpikirnya demikian, dan begitu pula di surah Yusuf. Wallahu a'lam bishawab. Panjang kali Ustadz. Masya Allah. Ini luar biasa loh. Mungkin teman-teman kalau mau feedback deh ya. Tapi ini memang tidak bisa dipahami sepenggal-sepenggal ya. Kisah Nabi Yusuf ini Masya Allah dari awal sampai akhir kalau dibedah luar biasa. Tapi saya justru ketika tadi menjelaskan ayat yang ke-12 kalau tidak, ketika 12 ya, ketika arsilhu ma'ana godan yarta' wa yal'ab. Yang saya perhatikan justru adalah saudara-saudaranya Nabi Yusuf. Dia bisa mengutarakan argumentatif, negotiable. Ya. Betul tidak? Kita bahkan sebelumnya mereka sudah mengadakan perencanaan, bahkan mereka bisa menakar resiko. Kalau kami melakukan begini, nanti kita ngomongnya begini. Nanti setelah kita tanda kutip lenyapkan Yusuf ini, kita akan menjadi begini. Betul ya, kalau teman-teman perhatikan dan kita perhatikan dari dialog ini, sebenarnya banyak kisah kita bisa mengambil perspektif Nabi Yakub dan Nabi Yusuf, itu perspektifnya banyak hikmah. Tapi kita kalau mau juga fair, kita melihat bahwa ternyata anak-anaknya Nabi Yusuf yang lain juga bertumbuh dengan sangat luar biasa. Di fasenya itu dia luar biasa, maksudnya adalah dia bisa mengembangkan argumentatif gitu kan Ustaz ya. Negotiable dengan bapaknya, meyakinkan bapaknya. Ini luar biasa gitu. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan dari Mas Rodestian tadi, mengapa Nabi Yakub alaihissalam bisa berhasil mendidik Yusuf alaihissalam, tapi tidak dengan saudara-saudaranya? Ini kan hanya debatable sekali nih ya nanti. Ya. Gantung perspektifnya nanti. Karena di ujung usianya Nabi Yakub alaihissalam, anak-anaknya pun menjadi anak-anak yang baik, menjadi para nabi dan rasul kan begitu. Itu yang pertama Ustaz. Yang kedua, yang saya catat tadi yang mungkin juga teman-teman bisa. Suaranya putus-putus. Iya, ada masalah saya dengan sinyal. Halo? Ya, sudah. Dengar ya? Sinyalnya agak naik turun. Di ayat yang sebentar. Ketika Nabi Yakub alaihissalam bercerita tentang legasi dari kakek-kakek sebelumnya, ayat ke-6 ya. Ya, itu bagus sekali, Masya Allah. Itu saya baru ketemu puzzle yang hilang. Mengapa Nabi Yusuf alaihissalam bisa dengan sangat tegar menghadapi semua drama kehidupannya dari usia 12 tahun. Puzzle-nya ada di sini gitu. Dia berpikir bahwa, oh iya, bukankah bapak saya, kakek-kakek saya dahulu, mendapatkan sesuatu dan ini jalannya. Sesuatu yang juga dia pernah dihadapi oleh kakeknya Nabi Ibrahim, dibakar, diusir dari rumah oleh Azar, ayahanda pamannya. Kemudian banyaklah yang cerita epik dan heroik dari kakek-kakeknya, dan luar biasanya adalah itu diceritakan oleh ayahandanya Yakub alaihissalam. Nah ini Masya Allah, ini puzzle yang selama ini saya cari. Mengapa Nabi Yusuf alaihissalam, apa rahasianya di usia 12 tahun dia bisa begitu heroik sekali menghadapi semua drama kehidupannya.
mengambil satu keputusan besar, saya harus hadapi ini. Ini Ya. luar biasa Ustadz, tapi nanti kita coba diskusikan lebih panjang. Atau yang ingin tambahkan, gimana Ustadz? Ya, kita tergantung kita mau melihat dari sudut pandang mana cerita-cerita ini. Tentang emosi negatif juga bisa, tentang tumbuh kembang juga bisa. Tapi hari ini kita fokus ke tema tentang tumbuh kembang. Di situ juga kelihatan tentang cara bersikap Nabi Yakub alaihissalam kepada sang anak. Tapi yang menarik bagi saya karena kaitannya dengan kajian kita hari ini adalah alam berpikirnya anak-anak di fase itu yang menjadi konsentrasi kita di hari ini. Iya, maksudnya supaya kita nanti ketika menghadapi anak-anak di usia ini, oh begini nih cara memahami mereka. Ya. Ayat ke-6 tadi, coba praktekkan ya Bapak Ibu sekalian, sering-sering ceritakan tentang perjalanan hidup kedua orang tua kita di masa lalu, tentang heroiknya mereka di masa-masa kita masih kecil. Itu akan sangat menakjubkan untuk anak-anak. Itu akan menjadi ilmu yang berharga. Dan kita akan melihat kebaikan yang besar pada diri anak-anak itu insya Allah. Iya, kita sering bercerita kan, zamannya kita dulu satu telur bisa dibagi orang 5 Ustaz ya. Itu ya. Kan anak-anak itu saya ceritakan begitu, masa iya ya, satu telur dibagi orang 5, iya. Bisa, ya, bisa. Karena hari ini mereka mendapati satu telur itu digoreng untuk satu orang. Kan begitu, mereka mendapatinya seperti itu. Dulu ayah berjalan dari sekolah SMP sampai rumah jalan. Jalan ya? Iya. Jalan aja, nggak apa-apa. Nanti kalau ada angkot ya naik angkot, kalau nggak ada angkot ya jalan kaki. Hal yang biasa saja di zaman dahulu kan begitu. Tapi ternyata itu hal yang luar biasa ternyata buat anak-anak. Sorry Ustadz, kita udah mau masuk jam 5. Saya minta ke teman-teman untuk open diskusi ya. Karena saya jam 5-an harus segera pamit. Silakan kepada teman-teman yang mau diskusi deh. Atau yang kemarin ya, yang ingin bertanya kemarin siapa tuh? Pak Eko ya. Pak Eko, kemudian siapa lagi? Tadi ada Bu, siapa yang ingin bertanya? Dipersilakan deh, yang ingin bertanya silakan tunjuk jari deh. Bu Hajah Ita Pratiwi ya. Oke Bu, singkat padat silakan Bu. Oh Pak Eko dulu deh, Pak Eko dulu ya, Pak Eko dulu. Silakan Pak Eko, karena Pak Eko yang kemarin sudah saya janjikan untuk bisa bertanya. Silakan Pak Eko. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Pertanyaan saya dalam situasional yang kemarin itu, ketika untuk mengisi pasal yang hilang dalam fase yang sudah dewasa itu, nah ini anak-anak kita ini atau generasi-generasi baru saat ini kan generasi milenial, sementara kita ini generasi kolonial gitu. Dalam perbedaan dimensi yang seperti itu, terkadang memang kita harus mencoba untuk mengikuti masa yang saat ini. Jadi inti permasalahannya adalah begini, Ustaz. Ketika anak-anak saat ini, anak-anak muda saat ini senang bangetnya itu dengan era gadget gitu ya. Jadi apakah mungkin ketika kita masuk dalam sebuah nasihatnya atau apa itu dengan ya biar mudah itu dengan misalnya ada grup, kita buat apa namanya ya kita menasihati di situ. Nah ini kira-kira dapatkah situasional yang seperti yang mungkin para nabi lakukan seperti ini? Mungkin waktu itu nabi belum ada ya istilah gadget gitu ya, tapi ini kan kondisional seperti ini. Kira-kira seperti apa ketika kita mau masuknya dengan cara seperti itu? Mungkin juga hal ini ya. Ketika orang-orang yang berjauhan. Nah ini apa tipsnya Ustadz biar bisa situasionalnya mengena dan esensinya juga mengena. Jazakumullah khair. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkembangan dari masa ke masa itu tidak bisa dicegah. Jadi pasti akan berbeda masa anak-anak kita dengan kita. Termasuk kita sendiri dengan orang tua kita dulu juga sama. Pertanyaan saya, apakah dulu orang tua kita menyesuaikan dengan apa yang kita ketahui? Enggak kan? Enggak begitu. Jadi sebenarnya kita tidak harus untuk mengikuti semua yang terjadi di masa sekarang. Karena itu bukan masa kita. Yang perlu kita lakukan adalah memastikan bahwa dalam dirinya ada beberapa hal prinsip yang sudah terbangun. Kalau hal-hal prinsip itu sudah terbangun dalam dirinya, maka nanti perkembangan dari masa ke masa itu pun tidak akan jadi masalah. Apa hal-hal prinsip itu?
persis seperti yang dilakukan yang pertama persis yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam yang memastikan anaknya punya keteguhan terhadap perintah-perintah Allah. Pastikan itu saja dulu, karena kita tidak perlu memaksa anak kita sama persis seperti kita dunianya. Tapi kita perlu memastikan bahwa anak kita punya keteguhan yang sama dalam masalah agama. Jadi yang perlu dipastikan sisi itunya. Jadi nanti perhatikan bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam memastikan bahwa anaknya ini sabar menghadapi ujian itu. Ditanya pendapatnya tentang salat, ditanya pendapatnya tentang takwil mimpi itu, lalu kemudian beliau mengatakan lakukan ayahku. Jadi di situ kemudian kita bisa menemukan, bisa melihat, oh itu nih poin, ini nih poin mendasarnya. Sesuatu yang bisa membuat kita tenang itu bukan anak tidak mengambil gadget sama sekali. Ya bukan itu yang membuat kita tenang, tetapi yang membuat kita tenang adalah dia tahu gadget, tetapi dia tahu mana yang benar, mana yang salah. Kan itu pada hakikatnya. Karena nanti pada akhirnya kita tidak mungkin mengawal mereka seumur hidup kita. Cepat atau lambat anak itu akan menikah, punya keluarga sendiri. Yang pokok bagi mereka nanti adalah cara mereka mengendalikan diri, cara mereka bersikap terhadap hak dan batil, terhadap aturan-aturan agama, itu yang prinsip. Jadi nanti yang perlu kita lakukan hari ini, petakan itu, lihat itu, apakah mereka punya keteguhan itu. Yang kedua, yang nampak dalam kisahnya Nabi Yusuf dan saudaranya Nabi Yusuf, mereka ini punya dua hal yang sama persis walaupun beda. Yang satu bercerita kepada ayahnya tentang mimpinya, datang tuh ke orang tuanya. Ya, cerita datang ke orang tuanya, dia punya mimpi. Lalu yang kedua, saudaranya ini sama, dia datang kepada ayahnya, tapi minta izin membuat makar. Minta izin, tapi dibaliknya membuat makar. Tapi dua anak ini sama. Yang satu datang kepada ayahnya dengan menceritakan rahasianya, yang satu datang kepada ayahnya minta izin. Berarti ada hal yang mendasar di situ, yaitu kedua anak ini dalam sebagian hidupnya, mereka harus mempertimbangkan orang tua dalam setiap hal. Nah, itu yang harus dipastikan. Kita harus memastikan bahwa anak itu menjadikan kita sebagai referensi terpenting untuk keputusan-keputusan hidupnya. Kalau kita melihat itu, nanti mereka akan bermain apapun, dia megang apapun, dia berinteraksi dengan siapapun, itu tidak akan membuat kita khawatir. Karena dia nanti pasti akan datang ke kita. Kalau dia dapati temannya buruk, dia akan ceritakan temannya itu buruk. Kalau dia mendapati temannya baik, dia akan cerita temannya itu baik. Ini hal yang sangat mendasar karena nanti mereka ini akan menjalani hidupnya sendiri. Paham ya maknanya menjalani hidupnya sendiri? Menjalani hidupnya sendiri itu artinya, di antaranya adalah dia akan mengambil keputusan untuk hidupnya sendiri. Dia akan mengambil keputusan untuk hidupnya sendiri. Dan itu mungkin dia akan izin orang tuanya, bisa juga tidak. Dia akan mengabaikan orang tuanya atau dia mengambil nasihat dari orang tuanya. Tapi pada kedua anak ini, yaitu Nabi Yusuf dan saudaranya ini, melakukan hal yang sama, yaitu mereka datang kepada orang tuanya. Jadi kalau tadi yang pertama, kita pastikan anak itu punya keteguhan terhadap agama. Ini yang kedua, pastikan mereka itu mengambil kita sebagai rujukan. Itu penting banget, Pak. Jadi nanti kalau misalnya mereka ini mau kuliah di mana, itu nanya dulu ke ayah. Mereka mau main apa, nanya dulu ke ayahnya. Nanti kita kasih uang saku nih, kita tinggal bilang, nak, yang ini untuk ini, yang ini untuk ini. Nanti kalau ada sisa lebih, dia akan datang ke kita. Ya, ini ada sisa, boleh saya ambil. Itu berarti telah terbangun dalam dirinya bahwa orang tua itu menjadi referensi yang kuat dalam hidupnya. Nanti sampai ketika urusan besar, dia akan menikah, dia akan datang kepada kita, dia akan minta pertimbangan, ya, untuk seorang perempuan yang begini cocok tidak untuk saya. Itu mendasar sekali karena nanti akan ada di antara anak itu mungkin yang begitu mereka nikah, dia akan bilang, ya ini saya cocoknya dengan ini. Sudah tidak penting lagi pertimbangan orang tua. Naudzubillah sama naudzubillah. Jadi ini yang mendasar pada dua sosok, yaitu Nabi Yusuf dan saudaranya ini tentang menjadikan orang tua sebagai referensi. Nah kalau ini sudah terbangun, ibadahnya terbangun, komitmennya terhadap agama terbangun, lalu komitmennya terhadap orang tua terbangun, dia akan menghadapi situasi apapun tidak ada masalah. Dan kita tidak perlu nimbrung di medsos, tidak perlu bikin akun TikTok juga jika tidak ada masalah. Karena mereka akan tetap terbuka kepada kita. Saya kira dua hal itu, Pak Eko, yang perlu ini mendasar dalam diri kita supaya kita bisa membersamai anak-anak dalam usia yang berbeda. Wallahu a'lam. Clear ya Pak Eko ya? Insya Allah semoga clear ya Pak Eko. Insya Allah. Oke, thank you. Hati-hati di perjalanan.
Oke, kita beralih ke pertanyaan kedua dengan Ibu Ibu Hajah Ita Pratiwi. Silakan Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, ini Ustaz, saya punya anak yang bungsu Ustaz. Dia tuh terlalu dimanjakan oleh ayahnya. Usia berapa Ibu? Usia 16 tahun Ustaz. 16 tahun, kelas 3 SMA. Nah, dia dari kecil dia dibiasakan di apa yang dia minta dikasih. Sedangkan anak-anak saya dulu yang nomor 1 dan nomor 2 itu sama saya justru karena biasa kebutuhan ekonomi masih itu Ustaz, jadi agak itu mereka nurut gitu. Nah, yang ini kayaknya tidak gitu Ustaz. Jadi karena bapaknya dia ngerasa dulu dia seperti itu, maka apa yang dia minta itu dia kasih gitu Ustaz. Nah, tapi kalau saya sendiri tidak Ustadz ya, masih agak di rem-rem. Nah, tapi dalam belajarnya ini Ustadz saya yang itu, dia tuh masih banyak main gitu Ustadz. Masih banyak main sampai sekarang pun kayak seperti itu. Malah kan sekarang udah kelas 3 nih Ustadz. Mau saya masukin ke bimbel, dia masih ini karena lingkungan di tempat dia bermain itu anak-anaknya masih di bawah dia gitu nah Ustadz. Teman-temannya itu banyak di bawah dia gitu. Jadi dia mau saya suruh ikut bimbel, dia masih tidak ada jawaban apa-apa, padahal tahun depan dia harus kuliah gitu nah. Tapi bapaknya masih ya sudahlah itu. Nah, jadi saya harus seperti apa Ustadz? Bapaknya seperti ini, saya sendiri seperti ini gitu. Nah, saya yang bingung itu. Nah, terus satu lagi Ustadz. Sekarang dia sudah punya cewek Ustadz. Nah, dia kadang kalau dia ceweknya itu enggak ngerespon dia marah sama saya. Nah, itu saya bingung. Kamu nih gimana sih? Biarin aja dia begitu cuek gitu. Ya mau ini sampai marah-marah gitu. Nah, itu saya harus ngomongnya seperti apa gitu Ustadz. Mungkin itu dulu Ustadz. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertanyaan pertama. Orang tua yang laki-laki ayahnya sering memberi, sangat istri tidak terlalu mendukung karena pengalaman pendidik anak sebelumnya. Bagaimana sudut pandangnya Ustaz? Pertama di fase ini dia sedang menuju fase nyaris memasuki fase stabil secara pikiran. Hanya saja fase sisa dari fase pertumbuhan tadi masih terbawa, yaitu bermain-mainnya. Ya, ini karena ada kekhilafan yang telah disadari oleh ibu dan suami. Saran saya yang pertama, ibu dan suami duduk bersama, ngobrol. Saya yakin ayah dan ibu tahu kalau sifat ini diteruskan, nanti akan seperti apa dampak negatifnya. Ayah dan ibu ngobrol dulu, bikin kesepakatan. Karena ini harus segera ditreatment sebelum beliau memasuki usia 18 atau 20 tahun. Karena nanti memasuki usia 20 tahun, itu akan jauh lebih berat. Jadi bapak dan ibu harus mau mengambil resiko agak berat sekarang. 16 sampai usia 20 tahun ini, 4 tahun ini, ambillah resiko untuk lebih berat. Daripada nanti mengambil resiko itu setelah usia 20 tahun. Karena menurut Ibnul Jauzi di usia 20 tahun ke atas, itu akan lebih sulit untuk diubah, kecuali dengan pendampingan yang jauh lebih ketat. Jadi sekaranglah saatnya untuk melakukan pengorbanan yang lebih. Saya yakin orang tua mau kok insya Allah berkorban lebih. Tapi syaratnya tadi, ibu sama ayah duduk dulu, ngobrol. Ada kekhilafan yang pernah kita lakukan di masa anak ini masih kecil. Lalu kemudian kita khilaf untuk memberikan sesuatu padanya tanpa terkendali misalnya dulu. Nah, awali dengan taubat, kita mohon ampun kepada Allah. Lalu, ingat kembali, anak di fase usia ini, dia tidak bisa didoktrin kecuali dengan dialog yang baik. Jadi, jangan berputus asa untuk melakukan satu hal ini, yaitu dialog dengannya, ngobrol banyak hal. Termasuk kekhilafan kita dulu ketika anak ini masih kecil, kita manjakan dia. Itu sebuah kekhilafan yang harus kita taubati. Lalu nanti bilang, nak, ada sifatmu yang sekarang ini tidak baik, yaitu kamu terbiasa nyantai dan seterusnya. Ajak ngobrol saja. Dia akan punya intuisi untuk menyesuaikan diri. Tidak usah khawatir, karena anak-anak di usia ini dia dibekali dengan fisik dan akal yang sempurna.
tugas kita adalah memberikan informasi sebanyak-banyaknya. Nanti dia akan membuat persepsi atas apa yang kita sampaikan. Terus saja sampaikan. Lalu tampakkan sikap yang baik supaya persepsinya tentang kita itu baik pula. Dia tidak melihat sesuatu yang negatif. Tunjukkan ketulusan, ikhlasnya kita ketika kita ngobrol. Sampaikan apa adanya. Sampai kapan Pak ngomongnya? Kurang lebih sekitar 4 tahun ini. Lakukan saja terus. Ngobrol, diajak diskusi, diajak ngobrol. Karena ibu dan suami ini sekarang sedang membangun apa yang terlewat beberapa tahun yang silam. Dibangun di sekarang. Insya Allah masih ada waktu, tidak usah khawatir. Dan insya Allah masih banyak jalan. Ya, lakukan itu, bikin kesepakatan dulu dengan suami, lalu bangun malam, taubat, mohon ampun kepada Allah karena mengabaikan haknya. Lalu setelah itu ajak dialog yang banyak. Dialog ini tentang apa? Abaikan dulu tentang hal-hal yang tidak terlalu penting. Abaikan dulu misalnya tentang pacarnya nomor 2 saja. Sekarang fokus saja dulu tentang orang tua. Bahwa harus taat dengan orang tua, memuliakan orang tua, belajar bersikap baik dengan orang tua. Terus belajar menjaga nilai-nilai agama, menutup aurat, kemudian sholat 5 waktu, puasa sunnah. Fokus saja ke hal itu dulu. Nanti setelah itu baru ditambah tentang adab-adab, ya, ditambah tentang adab. Termasuk tentang perempuan yang sedang dekat dengan dia. Itu nanti insya Allah dengan sendirinya ibu akan bisa mengarahkan. Lalu bagaimana jika dia sedang konflik dengan pacarnya? Prinsipnya ibu, selama tidak ada akad nikah itu orang lain. Ya, selama tidak ada akad nikah itu orang lain. Kita tidak dibebani untuk memegangnya, mempertahankannya, juga tidak dibebani untuk melepasnya. Prinsip awalnya begitu. Ini berlaku bagi perempuan maupun bagi laki-laki. Kalau misalnya ada yang suka kita, tidak ada beban apapun kita dengan dia. Jadi misalnya lepas, tidak ada masalah, lepas. Kita hanya perlu menasihatkan tentang satu hal, yaitu bersikap yang baik terhadap sesama muslim. Jadi perempuan tadi muslimah, maka bersikaplah yang baik terhadap muslimah. Jaga kehormatannya, jangan dibonceng ke sana kemari, suruh dia menutup aurat misalnya. Kalau dia berbuat buruk bagaimana? Tidak ada masalah sama sekali, karena selama tidak ada akad nikah, tidak ada tanggung jawab apapun antara kita dengan perempuan itu. Pisah ya pisah, tidak ada masalah. Ya itu yang perlu difahamkan. Tetapi kan ini masih perlu waktu untuk ngobrol. Itu nanti step kedua setelah ibu diskusi dengan suami, sepakat, lalu anak itu mulai dekat dengan kita, lalu ibadahnya mulai terbangun. Nah setelah itu baru mudah insya Allah ngomong tentang pasangannya. Gitu ya, ibu ya, insya Allah. Ya, Ustaz. Ada hal menarik yang ingin coba saya gali. Tadi statement antum Ustaz, ketika bicara tentang ini satu hal. Dan ini mungkin yang terlewat di antara kita ya, di antara kita sebagai orang tua. Menunjukkan sikap yang baik sebagai orang tua di hadapan anak. Kan ini poinnya ya. Menunjukkan sikap yang baik sebagai orang tua di hadapan anak. Karena kalau ini kemudian terabaikan, maka kemudian fase dialog antara anak dengan orang tua itu akan menjadi jauh lebih repot. Betul. Jadi dia pasti nyari yang lain. Betul. Kan begitu ya. Nah ini teman-teman semua yang kalau di beberapa pertemuan yang lalu ketika ada kalimat sebagai orang tua itu menundukkan ego, betul-betul temanya bersatu hanya untuk anak. Nah, ini salah satu hal yang cukup susah-susah gampang sebenarnya. Karena setiap kita manusia itu ingin menunjukkan ego kita, tapi di sisi yang lain ada anak yang harus kemudian menjadi tema bersama antara kedua orang tua tersebut. Menunjukkan sikap yang baik sebagai orang tua di hadapan anak, ini poinnya saya ambil tadi. Itu yang kadang lebih berat ya, karena orang tua terbebani dengan emosi negatifnya di masa lalu, sehingga ketika menyikapi anaknya berbuat salah, cenderung meledak-ledak. Harapan saya ya, tidak usah perkecil hati dengan situasi yang ada sekarang. Yakinlah atas takdir Allah SWT. Tetap banyak berdoa, bangun malam, perbanyak puasa sunnah, perbanyak salat, perbanyak tilawah. Lalu secara khusus doakan mereka. Saran saya amalkan surah Al-Ahqaf ayat ke-15 yang kemarin ya. Terutama pada kalimat wa aslih li fi dzurriyyati. Ya Allah perbaikilah urusan-urusan keturunanku. Nanti ulang-ulang doa itu karena Imam Qurtubi ketika beliau menjelaskan ayat ini, beliau mengutip salah satu kisah dari seseorang yang dia mengalami masalah terkait dengan anaknya, lalu
Beliau ini mengucapkan doa ini berulang-ulang setiap hari. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya, dan seterusnya. Alhamdulillah setelah itu kemudian anaknya menjadi baik. Jadi untuk tadi yang mungkin pertanyaan belum terjawab ya, problem tentang anak-anak, ucapkan doa ini. Tidak usah khawatir, bismillah, ada Allah yang membolak-balikkan hati. Mungkin mereka akan berubah dan kita melihat perubahan itu. Bisa jadi kita sudah tidak ada di muka bumi dan setelah itu baru mereka berubah, juga sangat mungkin. Tidak usah khawatir, yang penting kita selalu menjaga mereka dengan ikhtiar dan doa kita. Ya, semoga Allah berikan petunjuk untuk mereka semua, insya Allah. Amin. Untuk teman-teman nanti mungkin tanggal 8 saya sama Ustaz Daus insya Allah di Bandung. Ada pertemuan informal bercengkrama diskusi tentang seputar anak-anak. Monggo silahkan kalau mau datang. Kalau bahasa nanti bisa japri admin. Iya, kalau bahasa orang Sunda tuh ngeriung, Ustaz. Kumpul-kumpul sambil makan santai, kemudian ngobrol. Terakhir Ustaz ya, karena kita udah jam 5 lebih. Saya punya dua pengalaman menarik yang mungkin menjadi kabar gembira lah buat kita semua yang punya masalah dengan anak. Dulu itu pernah ada seorang kakak yang datang kemari gitu ke rumah lalu menceritakan, Ustadz, adik saya berubah. Adik yang mana? Beliau ceritakan, anak ini suka mabuk, suka merokok, keluar malam, pokoknya hal-hal yang negatif gitu. Lo berubahnya bagaimana? Dulu dia pernah ke sini, kami cuma mengantarkan orang lain untuk konsultasi. Jadi ada orang lain yang ingin berkonsultasi, lalu dia hanya di luar rumah saya, di teras jauh situ, tidak mau masuk ke dalam rumah. Saat itu saya memang bikin air ruqyah ya, kemudian saya suguhkan kepada tamu saya. Nah, sebagian anak yang di luar itu juga meminum. Pasca beberapa hari kemudian anak ini bermimpi berturut-turut tentang api neraka, tentang kematian. Sejak itu dia bertaubat nasuh. Bahkan Masya Allah ya, hari ini ketika dia sudah menikah punya anak, yang dia dengarkan itu hanya kajian-kajian Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad, Murotal, sholat, dan yang keluarga besar itu tidak menyangka akan terjadi perubahan seperti itu. Yang pertama. Yang kedua, kita punya seorang muazin anak kecil yang pernah saya upload di Instagram saya. Beliau tuh sukanya main aja, suka main wayanya ke TPA, dia main sepedaan saja, main sepeda terus sampai kulitnya gosong gitu ya. Tetapi kita punya Pak D, namanya Mbah Mul, itu sering mendoakan, sering dipanggil, kepalanya sering diusap begitu. Masya Allah ya, sekarang berubah drastis, sukanya ke masjid, bahkan 5 waktunya di masjid, sebelum azan pun sudah ada di masjid karena ingin jadi muadzin. Jadi teman-teman semua, kalau anak kita sedang ada masalah, ada Allah yang punya segala sumber jawaban atas semua permasalahan kita. Ada Al-Quran, tibyanan likulli syai'in, yang punya penjelasan untuk seluruh anak-anak kita dan permasalahan dalam hidup kita. Jangan menyerah Bu, Mbak Yanti, kalau anaknya suka keluar malam, nongkrong dengan teman-teman yang lain, ya nggak apa-apa. Mbak Yanti tunggu saja sampai dia pulang lalu cerita. Sudah tidur? Belum tidur. Sudah makan? Belum makan. Ditemani makan. Tunjukkan sikap baik kita sebagai orang tua bahwa kita menjadi orang yang paling peduli dengan anak kita. Gitu ya. Ustaz, saya harus undur diri terlebih dahulu karena harus mengantarkan keluarga ke dokter. Kita tutup terlebih dahulu, Ustaz. Jazakallahu khair atas seluruh materinya. Terima kasih. Sampai ketemu nanti teman-teman di Bandung tanggal 8 Oktober insya Allah. Kalau tidak ada perubahan insya Allah tanggal 8 kita ngumpul-ngumpul lagi dengan teman-teman di Bandung dan sekitarnya kalau memang mau. Terima kasih atas seluruh partisipasinya. Kepada Allah saya mohon ampun dan kepada teman-teman semua saya minta maaf atas segala kekeliruan. Astaghfirullahaladzim. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi